Weekend kemarin gua nonton bioskop, sama anak bini gue. Waktu nonton gue ngerasa sensasinya itu beda banget dibandingin sama sensasi nonton film zaman dulu di bioskop. Mau tahu apa aja bedanya? Yuk, kita revisit bareng. Gue adalah bapak-bapak yang gak bisa move on dari masa lalu. Gue akan ngajak lu ngebahas semua hal yang keren dan beket di zaman dulu untuk dibandingin sama tren zaman now. Kenangan lama jadi cerita baru di Rev and New. Halo anak nongkrong, kita lihat dulu kali ini yang adalah CJ benda apa ya? Tiket bioskop. Anak 80-an 90-an punya tempat hiburan yang sakral, yaitu bioskop. Bukan cuma buat nonton film, tapi juga buat uji nyali, nonton film horor, uji finansial, sampai uji status hubungan. Revenue kali ini akan sedikit beda. Revenue kali ini kita akan bahas keunikan dan kebiasaan nonton bioskop zaman dulu dalam sebuah list. Turn it up! Turn it up! Pengalaman nonton gua pertama kali di bioskop adalah film Warkop yang judulnya Depan Bisa, Belakang Bisa. Kenapa? Cuma karena di film ini gue denger Dono berubah jadi gaban. Jadi film Warkop ada gabannya. Nonton di pasar Minggu, nama bioskopnya tuh Nirwana yang tempatnya itu persis di atas pasarnya. Yang kerennya waktu masuk bangkunya itu boro-boro model tempat tidur atau bahkan bangku empuk sekalipun gitu. Ini kursi Metro Mini cuy, dan gak ada nomornya. Di mana kosong, di situ lu boleh duduk. Dan nyokap gue langsung ngarahin ke barisan yang agak depan. Mungkin dia tahu di pojok itu gak bersahabat buat anak-anak. Gue lupa ada AC apa enggak. Yang gue inget emak gue kipas-kipas sepanjang film. Dan satu hal lagi yang gue inget adalah cemilannya. Kalau bioskop sekarang lu nonton sambil makan popcorn, itu biasa aja. Dulu gue nonton sambil makan rambutan yang beli di pasar bawah. Plus ada tukang jualan kelilingnya di dalam bioskop. Es tehmu di oke ra? Masih. Ya kono di Terus lagi seru-serunya nonton, tiba-tiba tengah film itu berhenti, gelap. Ternyata roll proyektornya harus ditukar. Nah, pengalaman gini nih yang zaman sekarang itu nggak ada. Dan kalau diingat berasa dulu tuh absurd banget ya ada kayak gitu-gitu. Dari pengalaman seru gue nonton bioskop pertama itu berlanjut ke pengalaman seru berikutnya. Nah, saatnya review, gue akan kasih 10 list pengalaman nonton bioskop zaman dulu yang kalau dipikir-pikir gila, tapi bikin nostalgia. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Yang pertama, untuk nyari tahu film baru, apa yang lagi seru, lu mantengin acara sinema-sinema yang tayang di RCTI. Dan dari kami, inilah sinema-sinema. Di situ lu bisa tahu sinopsisnya, yang main film siapa, jadi bisa berstrategi film apa yang cocok buat nonton sama anak-anak tongkrongan, dan film apa yang cocok buat lu nonton sama gebetan. Yang kedua, setiap lu ngelewatin bioskop, pasti perhatian lu adalah ke banner film yang dipampang gede di depan bioskopnya. Apalagi kalau lewat di perempatan Pasar Senen, lu pasti salfok sama poster yang bioskopnya nyetel film-film panas mulu. Dan FYI, poster-poster ini tuh kebanyakan beneran digambar manual sama pelukisnya. Jadi kualitas gambar banner ini ngaruh sama harga bioskopnya. Kalau bioskopnya cupu, murah, muka aktornya nggak ada yang mirip-mirip sama muka aktor aslinya. Yang ketiga, antri tiket. Zaman dulu setiap beli tiket adalah war tiket yang sesungguhnya. Terutama di bioskop murahan karena nggak ada sistem antrian. Jadi semua brek merubungin loketnya. Jadi bener-bener yang kuat dia yang dapat. Oh iya, zaman dulu banget satu teater tuh satu loket ya. Jadi bisa ketahuan yang rame itu untuk nonton film apa. Anak zaman now emang dikasih segala kemudahan dengan beli tiket secara online. Jadi nggak perlu capek antri pas sudah di bioskopnya. Tapi tahukah kalian, walaupun antriannya kadang sampai mengular keluar pintu bioskopnya, tapi percayalah, sepanjang antri lama itu, kami habiskan dengan merangkul pasangan masing-masing dari belakang.
Tiket. Tiket zaman dulu nggak model print komputer kertas tipis gitu. Masih manual, jadi waktu beli tiket, nomor kursi akan ditulis di tiketnya. Untuk bioskop bagus kayak 21, model tiketnya pakai ada stiker warna yang tulisannya nomor kursi lo. Jadi kasirnya loketnya itu jago banget nyabut stikernya, terus ditempelin di karcisnya lo. Nah, terus dari model itu berubah jadi model print kertas tebal begini. Terus sekarang yang model lebih tipis. Dan tiket-tiket ini biasanya disimpan buat kenang-kenangan kalau besok jadi mantan. Yang kelima masih urusan tiket. Percaya gak lo kalau zaman dulu untuk film-film yang baru rilis dan yang antri penuh, di situ ada calo yang jual tiketnya. Adanya dugaan calo tiket untuk menonton di film bioskop. Hati-hati tiket. Biasanya kalau malam minggu ini calo nunggu di depan pintu bioskop. Setiap ngelihat ada pasangan yang datang telat, terus lihat antrian panjang, langsung nih calo beraksi. Beli karcis, tahu-tahu kehabisan, jaga gengsi, terpaksa beli catatan. Yang keenam, kursi. Kursi bioskop zaman dulu kayak yang gue cerita tadi, ada yang baku Metro Mini, ada yang kursi kayu doang, sampai kursi bahan bludru yang udah apek. Kangen nggak kursi bioskop ya kalau kita berdiri, kursinya langsung ngelipat. Urusan bangku ini tetap ya, posisi menentukan prestasi. Penonton normal biasanya pilih deretan tengah, kalau pasangan biasanya pilih pojok. Nah, ini yang menurut gue legend. Di bioskop kesayangan gue yang namanya Empire, ada bangku spesial sebelah tangga yang kursinya cuma satu, terus dua. Jadi kalau lagi sama pasangan, pilihnya sebelah situ. Dan ingat, dulu belum ada yang namanya CCTV ya di bioskop ya. Jadi, tempat yang strategis sangat menentukan pengalaman nonton lu. Mistis, romantis, biologis, atau tragis. Ah, filmnya bikin net song. Lu main, gua main. Yang ketujuh, untuk menambah gairah nonton, bioskop bikin hari Senin jadi hari wajib nonton karena harga tiketnya jauh lebih murah dengan program Nomad. Jadilah hari Senin ini jadi harinya nonton buat anak kuliahan sama orang sepulang kantor. Gosipnya Nomad ini masih ada sampai sekarang ya di bioskop-bioskop tertentu. Layak juga buat direvisit lagi, tapi gue nggak tahu sih bioskop sebelah mana. Ke-8, old and new. Nah, ini nih yang kalau diingat berasa agak absurd. Tiap mau pergantian tahun, bioskop jual tiket dengan harga lebih mahal untuk malam tahun baruan di dalam bioskop. Jadi masuk bioskop di tahun sebelumnya, terus keluarnya udah tahun baru berikutnya. Biasanya masuk bioskop tuh jam 11-an malam untuk 2 film, dan kalau lagi beruntung, suka ada pembagian door prize dari bioskopnya. Thank you, sir, and Happy New Year. Just follow me, folks, for the merriest movie-filled New Year you've ever enjoyed. 9, di dalam bioskopnya boleh ngerokok. Bahkan kalau lu nengok ke bagian operatornya di atas itu kelihatan tuh asap rokok melewati cahaya dari proyektornya. Sepuluh, jadwal midnight. Dulu di beberapa bioskop jadwal midnight ini buat film-film yang baru keluar atau emang rated R. Di beberapa bioskop lain jam malam itu udah mulai film-film yang esek-esek gitu. Walaupun ada juga bioskop yang siang pun filmnya udah rada-rada. Tapi dulu kalau lu udah nonton film baru yang baru keluar di midnight itu kayak punya kebanggaan kalau lu udah nonton duluan gitu. Yang lain masih belum gitu. Berasa rakyat jelata yang lain belum nonton. Ngomongin bioskop, banyak bioskop legend zaman dulu yang punya memori buat gue. Bukan karena teknologinya, tapi karena kenangannya. Karena kenangan dengan dulu siapa nontonnya. Dan beberapa bioskop ternyata masih aktif sampai sekarang. Kayak Megaria Interpol yang merupakan bioskop tertua. Dan ada biliarnya dekat situ. Ada Kartika Chandra atau KC yang waktu lagi zaman-zamannya nonton itu booming banget. Sampai dibikin kafenya yang namanya Planet Hollywood. Atau mungkin lu suka nonton di bioskop yang perempatan Senen itu. Ada yang punya kenangan absurd di bioskop zaman dulu? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu review kali ini yang agak sedikit beda tentang bioskop zaman dulu. Oke, sampai jumpa di nostalgia berikutnya. Masih banyak kenangan-kenangan masa lalu yang bakal kita kunjungin lagi. Dan bikin cerita baru lagi. Dan ingat,
Kalau nonton bioskop sekarang, harus hati-hati. Kenapa? Karena udah banyak CCTV-nya.